1 tahun yang lalu, pada tanggal 21 Maret 2025, Bupati Pit Hen Babua dan Wakil Bupati Kasman Hi Ahmad dipercaya masyarakat untuk memimpin Kabupaten Halmahera Utara. Lalu apa saja capaian dan tantangan yang dihadapi selama 1 tahun memimpin Halmahera Utara? Langsung saja sudah bergabung dengan kita Bupati Halmahera Utara Pit Hen Babua. Selamat siang Pak Bupati. Selamat siang. Baik Pak Bupati, kita mau tanya-tanya sedikit terkait dengan kondisi di Halmahera Utara sendiri seperti apa Pak? Ini terkait dengan eh, krisis energi yang dikhawatirkan Pak. Terkait dengan bagaimana memaksimalkan penggunaan atau konsumsi BBM dari Halmahera Utara sendiri dari ASN. Apakah ada penghematan misalnya kayak work from home atau work from anywhere Pak yang dilakukan Pak Pit? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kita tahu bersama bahwa sekarang kita sementara menghadapi krisis energi dan karena itu setiap aparat pemerintah di daerah kita mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa kita akan melakukan penghematan dengan cara kita melakukan pekerjaan dari rumah dan itu kita lakukan dengan mengeluarkan surat keputusan bupati. Sehingga kita berharap dengan program ini ada penghematan dalam operasional pemerintah daerah, baik soal BBM, soal listrik, dan lain-lain. Baik, ada penghematan yang coba dikejar di sana Pak dengan kebijakan baru yang diambil oleh Pak Bupati di sana. Pak Pit, terkait dengan 1 tahun Pak memimpin Halmahera Utara gitu hingga saat ini, capaian paling signifikan yang berhasil diperoleh oleh Pak Pit yang memimpin Halmahera Utara bersama dengan Pak Kasman seperti apa Pak Pit? Ya, baik, ya, terima kasih. Memang ada beberapa kebijakan pokok yang kami lakukan ketika terpilih dan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati. Tapi satu hal yang menurut kami yang sangat signifikan adalah kebijakan khusus yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan mengeluarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2025 tentang hilirisasi kelapa. Bahwa kita tahu bersama bahwa kelapa selama ini hanya dijadikan sebagai kopra dan harga daripada kopra itu selalu berfluktuasi sehingga tidak memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Pemda melihat bahwa kelapa ini bukan sekadar kopra, tapi bisa diolah untuk menjadi bahan yang bisa diekspor. Karena itu kita mengundang industri pengolahan kelapa yang masuk di Halmahera Utara, namanya PT Niko. Dan kita membuat peraturan daerah, mungkin ini satu-satunya daerah yang berani mengeluarkan peraturan daerah di mana melarang buah kelapa keluar dari Kabupaten Halmahera Utara. Karena ketika kami berdiskusi dengan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, mengatakan bahwa 80% industri pengolahan kelapa Indonesia itu bangkrut. Mengalami kebangkrutan karena kekurangan bahan baku. Sementara kita Indonesia adalah negara penghasil terbesar kelapa. Nah, dengan kebijakan ini kemudian terjadi persaingan harga. Persaingan harga antara pembeli kelapa dengan industri pengolahan kelapa. Dan dengan dibukanya industri pengolahan kelapa, hilirisasi yang kita lakukan ini telah memberikan sumbangsi tenaga kerja sebesar 93,3% di Kabupaten Halmahera Utara dari sektor industri pengolahan. Ini menurut kami sebuah capaian. Dan kalau kita lihat, ini juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara. Karena setelah kita hitung, selama ini kita mengandalkan sektor pertambangan menjadi salah satu sumber yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ternyata kontribusi sektor pertambangan hari ini di Halmahera Utara hanya 0,5%. Jadi sudah terjadi indikasi terjadi pergeseran ketergantungan Pemda Halmahera Utara dari industri kepada sektor pertanian dan industri pengolahan. Baik, Pak Pit, kalau dari tadi kan sektor industri pengolahan kelapa ini menjadi salah satu tulang punggung sekarang ya Pak Pit ya. Kira-kira dari industri pengolahan kelapa ini sendiri, produk apa yang dihasilkan sehingga akhirnya produk ini bisa benar-benar menjangkau pasar ekspor yang diharapkan oleh Halmahera Utara, Pak? Ya, baik. Jadi ada beberapa produk yang dihasilkan. Yang pertama itu memang coconut water. Yang kedua bubuk kelapa.
yang ketiga santan kelapa, dan yang terbaru sekarang itu adalah susu kelapa. Susu Susu kelapa, Pak? kelapa Ah, yang produknya 80% diekspor ke luar negeri. mhm. Ada tujuan negara tertentu, Pak, yang akan menjadi apa namanya, pasar ekspor dari Halmahera Utara terkait dengan industri kelapa ini sendiri, Pak? Ya, karena mereka sudah ekspor ke Cina, Mhm, ke Belanda, mhm, ke Australia, mhm. dan beberapa negara Eropa yang lain. Baik, menarik. Pak, ini kan bisa dikatakan menjadi percontohan juga, Pak, untuk wilayah-wilayah kepulauan gitu, seperti Halmahera Utara gitu, terkait dengan industri pengolahan kelapa sendiri. Kalau dari Halmahera Utara sendiri, Pak, gitu, tadi kan dikatakan kalau tambang hanya memberikan kontribusi 0, berapa persen saja, Pak, gitu kan, kepada pertumbuhan 0,5. ekonomi. Kalau dari industri kelapa ini sendiri, berapa kira-kira, Pak, persentase dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Halmahera Utara? Ya. Kita tahun ini kan kita ketika saya dan Pak Kasman Mhm, menjadi bupati dan wakil bupati mhm, di triwulan pertama, mhm. kita pertumbuhan ekonomi kita pada posisi minus 0,10%. Oh, oke. Mhm, Minus. Dan mhm, hari ini di akhir tahun kita mencapai pada posisi 3,89% capaian. mmm, Dan capaian ini itu terbesar dari sektor pertanian mhm. dan industri pengolahan pertanian. Oke, oke. Itu cukup besar Pak memberikan kontribusi ya untuk industri yang baru saja dibangun selama 1 tahun belakangan ini sendiri. Pak Pit, kira-kira dari pasokan yang akan bisa apa namanya mungkin diekspor ke wilayah Indonesia sendiri, Pak. Ada beberapa wilayah yang sudah mulai meminta hasil turunan dari produksi olahan kelapa dari Halmahera, Pak, di Indonesia. Ya, sudah Mhm, sudah banyak di iya, sekarang kan selain pasar internasional, mhm, dia juga masuk kepada pasar pasar nasional. iya, Memang terbesarnya 80% dia masuk pasar internasional aha, dan 20% saja yang masuk kepada pasar nasional. baik. Baik, baik. Dengan kondisi geopolitika seperti saat ini, Pak, ada kendala tertentu nggak sih, Pak, dalam peningkatan ekspor ke misalnya ke Cina ataupun ke negara lain sebagai Ya. produk turunan olahan kelapa ini? Nah, ini yang sementara kita perjuangkan, Pak. Saya Baik. sudah beberapa kali ke Mhm. Kementerian eh, Perdagangan, Perhubungan, perhubungan, mhm, Kementerian Perhubungan untuk meminta supaya kalau bisa hasil produk kami ini bisa diekspor langsung dari Tobelo ke luar. Tetapi oleh Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa status pelabuhan kami di sini baru status pelabuhan pengumpul. Karena itu belum bisa diizinkan untuk ekspor. mhm, Nah, tapi kami kemudian berkoordinasi di Kementerian Perdagangan, mhm. mereka mengatakan bahwa ekspor itu tidak ditentukan oleh soal status pelabuhan, Ya, tapi soal dokumen. mhm, Soal dokumen, instansi penerbit surat keterangan asal barang, ya, dan pemberitaan ekspor barang oleh bea cukai. baik, Nah, karena itu ya, kami sementara berjuang kemarin ya, eh, supaya walaupun ekspor kita tidak langsung dari Tobelo, mhm, tapi kalau bisa kita melalui pelabuhan antara, tetapi mhm, barangnya bisa dicatat di Halmahera Utara. oke, Dan kemarin lewat surat mhm, keputusan Menteri Perdagangan nomor mhm, 4 tahun 2025 mhm, telah memberikan keputusan menetapkan Kabupaten Halmahera Utara mhm. Dinas Perindak sebagai institusi penerbit surat keterangan angkut barang. Nah, Nah, ini kita sudah dapat sekarang nih, tinggal PEB-nya dari bea cukai. ini mudah-mudahan wawancara kita saat ini Pak didengar Pak oleh rekan-rekan yang ada di Kementerian Perhubungan supaya harapan dari Halmahera Utara di mana distribusi industri olahan kelapa ini bisa dari Tobelo langsung ya Pak ya, Pak Pit ya. Pak Pit, ini tadi kan dikatakan bahwa industri kelapa ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan luar biasa. Kalau dari sisi pembangunan daerah saat ini Pak, apa yang benar-benar bisa terlihat jelas berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika mungkin nanti saya datang ke Halmahera Utara? Ya, baik. Ya. Memang kan kita tidak bisa membandingkan antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain. Ya, Tetapi prinsipnya kita adalah pembangunan yang berkelanjutan, ya. yang belum dikerjakan oleh pemerintahan masa lalu, Mhm. kita kerjakan di hari ini. Baik. Nah, kita mulai membenahi infrastruktur kita, Mhm, jalan kita mulai benahi, mhm, kota kita perlahan-lahan kita benahi mhm, sebagai sebuah kawasan mhm, yang bisa dijadikan sebagai wisata. mhm. Sumber-sumber ekonomi Iya, kita benahi. Sehingga kita menciptakan sebuah wajah Kabupaten Halmahera Utara yang betul-betul ramah, iya, yang betul-betul indah, iya. yang betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat Mhm, ketika mereka datang di Halmahera mhm. Utara.
Baik, Pak Pit tadi dikatakan bahwa sempat mengalami pertumbuhan ekonomi itu minus, Pak, gitu kan. Kalau sekarang, Pak, dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah itu tantangan terbesarnya apa, Pak Pit? Ya, kita kan sekarang begini Pak, mungkin kita sama dengan daerah lain juga nih. Mhm, Toh, tahun 2026 kan kita mengalami pemotongan fiskal. ya, Toh, transfer keuangan pusat ke daerah itu dipotong. dipotong. Ya, Nah, sementara daerah harus mencari sumber-sumber pendapatan daerah sendiri. ya, Makanya kami sangat getol sekali memperjuangkan soal ekspor ini. ya, ya, ya. Soal ekspor ini kan perjuangkan karena itu merupakan salah satu pendapatan yang akan mendongkrak atau membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Saya mencontohkan misalnya sekarang nih. Sekarang 1 bulan nih ekspor kita itu dari sini itu 120 sampai 150 kontainer Oh, oke. yang sekarang ini. Nah, dalam prediksi 3 tahun ke depan dengan penambahan pabrik dan jumlah produksi kelapa yang kita yang melimpah, Mhm. diperkirakan 1 bulan kita bisa ekspor sampai dengan 500 kontainer. Oh, baik, Asal 500 kontainer itu diekspor dengan baik, nilai 1 kontainer sekian, baik. kita kali bagaimana? Heeh. 1 tahun kami bisa dapat ratusan miliar dari devisa ekspor itu. Itu yang Baik. kami kejar sekarang. Baik, Ya, baik. Kita kejar ke sana, Pak. Pak, ini kalau dari kan kita ada mobilisasi, Pak, ya, dari produk turunan kelapa ini sendiri gitu di Halmahera Utara. Kira-kira sejauh ini prioritas pembangunan infrastruktur itu akan diarahkan kemana, Pak? Kira-kira Pak Pit dan upaya pemerintah dalam meningkatkan industri lokal itu akan seperti apa, Pak, terkait dengan hal ini, Pak? ya. Jadi infrastruktur sekarang yang perlu kita bangun adalah infrastruktur yang mendukung ekonomi. Ya. Mendukung ekonomi. Yang pertama memang kita kan memiliki 5 juta pohon lebih, hampir 6 juta, 5 juta 900 pohon lebih kelapa di Halmahera Utara sampai dengan hari ini. Dan kita sementara membangun infrastruktur, Mhm. bagaimana akses keluar masuk ke lokasi-lokasi pertanian, Oh ya. perkebunan masyarakat, Mhm. supaya mempermudah pengangkutan buah kelapa itu dari lokasi pertanian ke industri. Baik. Jika infrastrukturnya itu kita perbaiki secara baik, akan menurunkan biaya operasi dan sebagainya, sehingga akan lebih menguntungkan. Baik. Kemudian kita juga sebenarnya tidak juga fokus ke sana. Di beberapa daerah kita mengembangkan sesuai dengan potensi kita juga. Ada sektor pertanian, misalnya hortikultura yang ada di beberapa kecamatan. Dulu kami itu kebutuhan tomat dan rica dan cabai itu kita bawa dari Manado. Tapi Baik. kemarin ketika kita dalam rangka Idul Fitri Ya. melakukan sidak dan semua pedagang yang di pasar kami temui, semua hasil produk hortikulturanya sudah berasal dari Tobelo dan Galela. Oh. Produk Halmahera Utara. Itu kebanggaan kami hari ini juga. Berarti memang produksi dalam dari Halmahera sendiri ya, Pak, ya, gitu ya. Pak Pit, satu Iya. lagi, Pak, ini kan ada pembangunan yang dikejar di sana, infrastruktur untuk menyambung mobilisasi dari tadi dikatakan kontainer dari kelapa dan juga dari pembangunan industri pengolahan kelapa. Dengan program-program ini, Pak, sejauh mana dan seberapa besar program ini mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Halmahera Utara, Pak Pit? Ya, baik. Terima kasih. Memang selain sektor yang tadi industri pengolahan yang kita kemudian kembangkan soal dengan bahan bakunya ada kelapa. Ya. Di kelapa sendiri itu ada beberapa kebijakan pokok. Kita juga tidak mungkin terpaku pada kondisi hari ini. Karena kebutuhan juga semakin hari semakin meningkat. Karena itu yang pertama. Kita akan melakukan upaya pemeliharaan terhadap kelapa yang hari ini ada. Baik. Yang kedua, kita juga harus melakukan upaya remajaan kelapa. Kelapa yang sudah tua kita perbaiki, kita tanam baru supaya bisa baru. Dan yang ketiga kita harus melakukan perluasan lahan kelapa. Oke. Nah, jadi sektor pertanian ini, di sektor pertanian yang punya korelasi langsung dengan industri pengolahan, itu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap tenaga kerja. Ya. Yang tadi saya katakan, Ya. dalam laporan Badan Statistik Maluku Utara, bahwa penyerapan tenaga kerja kita tahun 2025 adalah 93,3%. Sangat besar, sangat besar. Ya. Itu juga yang kemudian berkorelasi tadi dengan penurunan angka pengangguran Baik. dan penurunan angka kemiskinan. Baik, menarik sekali Pak Pit. Pak Pit, ini menarik sekali kalau kita berbicara terkait dengan peningkatan ekspor dari Halmahera Utara dengan industri produk kelapa sendiri gitu, Pak Pit. Dan kalau ini kan mudah-mudahan kita dengan ekspor ini benar-benar bisa menambahkan fiskal ke daerah di Halmahera Utara sendiri. Karena kan
kita tahu mungkin beberapa saat nanti pemerintah akan kembali melakukan pengetatan Pak anggaran kementerian Pak terkait dengan efisiensi terkait dengan geopolitika ini sendiri. Mudah-mudahan harapan dari Pak Pit dan juga para rekan-rekan yang ada di Halmahera Utara ini bisa tercapai Pak. Intinya adalah bagaimana pengembangan perekonomian di Halmahera Utara dengan adanya industri pengolahan kelapa yang baru ini dan bisa meningkatkan ekspor dan pemasukan kas untuk daerah sendiri. Terima kasih Pak Pit sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih Pak Pit. Semangat selalu Pak. Semangat selalu Pak Pit. Terima kasih banyak.